Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagaimana kabarnya? Ada yang sakit? Tidak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Makinan hari ini tidak izin ya? Alhamdulillah sehat. Oh iya, Ben kemarin dapat kabar kalau Mbak Nahwah mana? Kemarin dapat hadiah ya Mbak, juara 2. Ya, semoga prestasi yang Mbak Nahwah torehkan hari kemarin bisa menginspirasi kita semuanya dan membuat Mbak Nahwah tetap rendah hati. Begitu. Nah, sebelum mulai, Berin mau minta tolong dicek dulu mejanya, kemudian kanan kiri ya masih ada sampah atau tidak, lacinya. Kalau ada sampah, silakan dibuat tempat sampah. Sudah aman semuanya? Ya, alhamdulillah. Berin mau minta tolong nih, hari ini hakikat hari Senin siapa? Mbak Dila, silakan pimpin teman-temannya berdoa untuk sebelum belajar. Tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Walil Islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terima kasih Mbak Dila, semoga dengan berdoa semakin menambah keberkahan Allah untuk kita hari ini, esok dan seterusnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bernilai pahala. Amin. Sekarang Berin mau cek fokus teman-teman dulu. Kita akan bermain tentang gajah dan semut. Tahu gajah? Tahu. Gajah besar apa kecil? Besar. Kalau semut? Kecil. Kalau besar kita simbolkan begini ya. Dikepalkan tangannya. Kalau gajahnya besar berarti semutnya seberapa dong? Kecil. Baik. Kalau Bu Erin menyampaikan gajah berarti begini. Kalau Bu Erin menyampaikan semut berarti bagaimana? Begini. Paham? Kita uji coba. Gajah, gajah, semut, semut, gajah. Oke, good job. Selanjutnya kita balik. Kalau Bu Erin bilang gajah berarti kecil. Kalau Bu Erin bilang semut berarti besar. Siap? Siap. Semut, gajah, semut, gajah, 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 semut, 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 gajah, 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 semut, gajah, semut, gajah, gajah, semut, gajah, semut. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Semoga dengan bermain sedikit itu bisa membuat kita semakin bahagia. Karena dengan hati yang bahagia, hati yang bersyukur akan membuat kita semakin tenang. Belajar kita juga akan semakin nyaman. Betul? Betul. Tadi pagi sudah sarapan? Sudah. Sarapan sama apa? Omelet sama apa lagi? Nasi. Itu ada gizinya enggak ya? Ada. Taunya dari mana? Ya dari nasi sama. Oh iya, baik. Kira-kira ada gizinya kira-kira ya. Terus makanan yang kita makan itu kira-kira halal apa tidak? Halal. Insya Allah. Ada yang tadi beli jajan atau ada yang bawa jajan tidak? Bawa. Jajan kemasan ada? Ya. Ada. Taunya itu makanan halal dan haram dari mana? Logonya. Betul. Jadi teman-teman, ketika kita akan mengkonsumsi sesuatu, diperhatikan halal haramnya. Kita sebagai umat muslim harus memperhatikan makanan yang kita makan adalah makanan yang halal. Ada yang suka makan apa ya, makanan Korea gitu? Apa namanya? Samyang. Apa lagi? Kimchi. Kimbap. Ya itulah. Di mana itu ya belinya ya? Ada kan ya, ada yang restoran Korea itu halal atau tidak ya? Dipastikan kehalalannya. Memang ada beberapa
restoran yang bukan restoran halal. Sehingga kita sebagai umat muslim memperhatikan makanan yang masuk pada tubuh kita. Baik, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kandungan makanan. Ya, sebagai umat muslim kita harus senantiasa mengetahui makanan itu halal atau haram. Karena yang diwajibkan oleh Allah adalah kita mengkonsumsi makanan yang halal. Kemudian, kompetensi dasar untuk pembelajaran hari ini adalah, adakah yang bersedia membacakan? Boleh jadi pionirnya, Mbak Anin, silakan dibacakan. Menganalisis sistem pencernaan pada manusia, mengenai hubungan dengan sistem pencernaan, serta upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Menyajikan hasil penelusuran informasi tentang gangguan sistem pencernaan atau upaya menjaga kesehatan sistem pencernaan. Baik, terima kasih Mbak Anin. Selanjutnya, untuk tujuan pembelajaran di pertemuan 1. Hari ini pertemuan 1, besok pertemuan 2 ya. Siapa yang akan membacakan, membantu Berin membacakan? Ya silakan Mbak Nahwah. Pertemuan 1. Setelah melakukan kegiatan diskusi dan praktikum, peserta didik dapat menelaah 3 kandungan makanan dan fungsinya. Setelah melakukan kegiatan wawancara dan diskusi, peserta didik dapat menyimpulkan 4 syarat makanan yang baik. Iya, 4 syarat makanan yang baik. Dari tujuan pembelajaran itu, kira-kira kita sih mau belajar apa? Kita belajarnya mau bagaimana ya? Apa saja yang akan kita lakukan? Ada yang meneliti, terus apa lagi? Diskusi, terus apa lagi? Praktikum. Ada lagi loh, apa ya? Wawancara. Betul. Teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang kandungan makanan dan syarat makanan yang baik. Dari mana kita dapat informasinya? Yang pertama dari diskusi. Yang kedua dari wawancara. Yang ketiga dari praktikum. Untuk praktikum, apakah teman-teman sudah bawa makanan? Sudah. Terus diskusi nanti bersama teman-teman juga. Serta praktikum nanti menggunakan makanan itu, dan wawancara akan dilakukan wawancara terhadap tenaga medis. Nanti Berin akan memfasilitasi teman-teman untuk melakukan wawancara. Di sini kan ada, ya nanti bisa ke ibunya Mbak Ami, boleh. Nanti sore kita wawancara kepada ibunya Mbak Ami, kan tenaga medis ya Mbak? Betul, ya. Selain itu juga nanti ke yang lain. Ada rencananya ada Bu Siti, kemudian Bu Rara. Gitu. Baik. Nah, teman-teman, dari pelajaran ini kita akan dapat mengambil manfaatnya. Selain tadi ya, kita tahu makanan yang baik itu seperti apa, halal dan haramnya seperti apa, sehingga kita tahu apa yang kita butuhkan, apa yang tubuh kita butuhkan. Itu manfaat dari ilmu yang akan kita pelajari ke depan. Oke, teman-teman sudah bawa kartu blikersnya? Sudah. Sebelum masuk ke materi, Bu Erin akan ngecek kemampuan dasar teman-teman untuk materi ini. Ini kelas 8B, betul? Ya. 8B. Dibaca dulu soalnya. Ini gambarnya kelihatan tidak? Tidak. Ya. Ya, nanti. Diperhatikan dulu, sudah? Disiapkan kartunya ya. Bisa dibesarin lagi dikit nggak? Kalau besarin lagi, ini maksimal.
Malah nggak keluar. Sudah, silakan tunjukkan jawabannya. Ya. Ini pretest, Beren tidak akan masukkan dalam daftar nilai. Silakan tunjukkan jawabannya. Oh, baca juga. Pretest. Sudah. Kayak Anin sudah masuk, Ami sudah masuk, Arum sudah masuk, Firda sudah masuk, Dila sudah masuk, Nesya sudah, Anatan sudah, Siva sudah, Tata sudah, Sofi sudah, Akila sudah, Naila sudah. Yang belum siapa? Kinan. Ya, sudah? Sudah semuanya. Nomor 2. Iya. Untuk mengetahui grafiknya sama kayak tadi, datanya sama kayak tadi. Yang sudah tahu jawabannya silakan boleh ditunjukkan ke arah HP. Ya. Yang belum Dila dan Alia. Alia mana? Ketutupan tangan itu, Mbak. Ya. Siap ya, nomor 3. Maaf, kepencet. Soalnya adalah makanan yang paling cocok untuk penderita stunting. Ini datanya nih. Silakan tunjukkan jawabannya.
Yang belum? Ya. Sudah tahu jawabannya? Sudah, yang sudah tahu silakan boleh ditunjukkan. Ketutupan tangan Mbak Anin, ketutupan jari itu. Ya. Sudah, banyak yang betul ternyata. Kurang siapa? Nesya, Alia, Sofi. Ketutupan jari Mbak Alia. Ya. Ini nomor berapa ya? Nomor 4. Terakhir. Ini nomor 5. Ini menunya, daftar cateringnya. Ya. Sudah? Tata sudah aku baca tak? Sudah, Nesya sudah. Ketutup, oh ya, nanti sudah. Mbak Nathan ketutup jari Mbak, sudah. Yang belum? Ketutup jari Mbak. Akila. Baik. Kita lihat hasilnya, dilihat atau tidak? Ya. Untuk hasilnya, kita dicek dulu pretest kali ini. Ini ya, ternyata masih banyak yang belum paham. Tidak mengapa, justru kalau kalian sudah paham semuanya, itu Berin tidak jadi ngajar, gitu maksudnya. Begitu. Baik teman-teman, untuk pretest kali ini kita cukupkan. Selanjutnya adalah teman-teman bisa, ya sebelum mulai nih, Berin akan memberi informasi terlebih dahulu terkait dengan penilaiannya. Pada pertemuan kali ini yang akan Berin nilai tidak hanya pengetahuannya saja, tetapi Berin akan menilai sikapnya, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial, dan juga keterampilan dengan acuan seperti yang ada di layar. Dari sikap, tadi berdoa atau tidak, serius atau tidak, kemudian
bersyukur atau mengeluh. Yang ketiga, berkata baik atau diam. Dan keempat adalah tentang disiplin kalian. Dan yang terakhir adalah tentang percaya diri. Sedangkan untuk keterampilannya yang akan bernilai adalah dari proses, dari mulai perencanaan, proses, dan hasil akhirnya. Itu penilaian untuk pembelajaran kita selama 2 hari, 2 pertemuan maksud Berin. 2 pertemuan hari ini dan pertemuan berikutnya. Selanjutnya, boleh disimak terlebih dahulu berita yang ada di sini. Sejumlah kasus serupa pernah terjadi dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir. Ya, ada yang masih berjuang untuk menurunkan berat badan, ada pula yang sudah berhasil mengurangi banyak bobotnya, namun ada juga yang akhirnya meninggal dunia akibat komplikasi. Ya, Oktober lalu, kisah dari Universitas Sylvia Dwi Susanti mencuat ke publik. Di usia remajanya, warga desa Cangkring, Lamongan, Jawa Timur ini memiliki berat badan hingga 179 kg. Meski kondisi fisiknya sehat, Sylvia mulai menjalani perawatan khusus untuk menurunkan berat badannya. Tim dokter dari Puskesmas ini rutin memantau kondisinya 3 kali sepekan. Akibat obesitas yang dialaminya, Sylvia berhenti sekolah sejak kelas 4 SD. Kisah obesitas lainnya berasal dari Karawang, Jawa Barat. Di tahun 2016, Arya Permana yang saat itu masih berusia 10 tahun memiliki bobot 190 kg. Akibat kondisinya, Arya sempat tidak sekolah dan harus berada di rumah. Masih SD berarti ya. Tahun 2017, Arya menjalani operasi penyempitan lambung di Rumah Sakit Omni Tangerang Selatan. Selepas operasi, Arya juga memperbaiki gaya hidupnya. Arya berhasil memangkas berat hingga lebih dari 100 kg. Ya, lebih sehat dan lebih aktif, Arya kini sudah kembali bersekolah dan dapat beraktivitas normal bersama teman-temannya. Kisah beda dialami Yudi Hermanto, pria berbobot 310 kg di Karawang ini akhirnya meninggal dunia akibat beragam komplikasi di tubuhnya. Desember 2017. Bentar ya. Dari cuplikan tadi nih, kira-kira ada yang mau bertanya tidak? Kok bisa begitu misalnya? Oke, sebelum kondisi Nih, kita lanjutkan. sejumlah kasus serupa pernah terjadi dalam kurun waktu. Badannya. Tim dokter dari Puskesmas Kisah obesitas yang memperbaiki gaya hidupnya. Arya berhasil memangkas berat hingga lebih dari 100 kg. ya lebih sehat Iya. dan lebih aktif, Arya kini sudah kembali bersekolah dan dapat beraktivitas normal bersama teman-temannya. Kisah berbeda dialami Yudi Hermanto, pria berbobot 310 kg di Karawang ini akhirnya meninggal dunia akibat beragam komplikasi di tubuhnya. Desember 2017, sebelumnya Yudi sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Karawang selama sepekan. Pria 33 tahun itu sudah kelebihan berat. Tadi masalah tentang apa ya teman-teman? Obesitas. Obesitas sih apa? Kelebihan berat badan. Tadi kelebihan berat badan. Selanjutnya Bu Erin ada infografis tentang gizi buruk. Ya, sebelum kondisi Selanjutnya ini adalah infografis tentang gizi buruk. Dibaca dulu. Kemudian Bu Erin minta tolong teman-teman membuat 1 pertanyaan saja terkait tadi. Masalah yang pertama adalah obesitas dan yang kedua adalah tentang kasus ini. Kenapa bisa begini? Ada yang sudah punya pertanyaan? Ya, Mbak Ami. Kenapa bisa terjadi kekurangan gizi? Boleh, selanjutnya. Obesitas biasanya dipengaruhi karena Oh,
Kenapa orang-orang bisa obesitas? Pertanyaan kedua. Yang ketiga ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Kok bisa sampai besar banget? Itu kenapa? Baik. Selanjutnya. Kenapa? Bagaimana cara mengatasi kekurangan gizi? Kita ada 4 pertanyaan. 1 tadi. Kenapa sih bisa ada obesitas? Kenapa sih bisa ada gizi buruk? Terus kenapa bisa sampai besar banget? Yang ketiga. Yang keempat, bagaimana cara mengatasinya? Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu teman-teman, kita di sini akan belajar bagaimana cara mengatasi masalah gizi. Kalau obesitas itu kenapa bisa obesitas? Kalau gizi buruk kenapa bisa gizi buruk? Hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah yang ada di sekitar, yang ada di Indonesia. Termasuk apakah teman-teman ini kelas 8B sudah memiliki badan ideal atau belum? Atau kekurangan gizi? Atau kelebihan gizi? Ada yang tahu cara hitungnya bagaimana? Cara taunya, Bu, aku ini udah kekurangan gizi apa belum ya? Cukup gizi atau belum ya? Ada yang tahu cara menghitungnya? Ada yang pernah dengar? Dengan cara apa? Enggak. Tadi katanya iya. Lanjut, ada yang pernah dengar tidak? IMT. IMT siapa? Indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu apa? Apa ya? Baik. Masing-masing dari kalian sudah memiliki LKPD semua? Sudah. Boleh dibuka halaman berikutnya. Dibuka di halaman berikutnya. Di situ ada tujuan, ada timeline. Timeline adalah jadwalnya. Selama 2 pertemuan, teman-teman diharapkan bisa 1, menghitung IMT dan BMR. Tujuannya untuk apa? Mengetahui kondisi tubuhmu dalam kondisi yang cukup gizi, kurang gizi, atau kelebihan gizi. 1 itu. Kemudian untuk mengetahui makanan yang kita konsumsi itu bergizi atau tidak, aktivitas berikutnya adalah menguji makanan yang biasa kita konsumsi. Ada apa saja tuh di meja kalian tuh? Nasi, terus ikan, jagung, apalagi? Ayam, kentang, telur, sosis, tahu, nugget, tempe, terus? Telur sudah. Ayam, apalagi? Kentang, tahunya ada tidak? Iya, ada tahu, ada bakso. Berarti ada berapa jenis itu? 12 ya? Iya, ada 12 jenis makanan itu. Makanan yang ada di meja kalian, apakah sering dikonsumsi di asrama? Iya. Apakah makanan yang kita makan itu sudah mengandung gizi atau belum? Kita akan mengujinya. Dengan cara apa? Ben akan menjelaskan terlebih dahulu ya. Makanan itu yang baik adalah makanan yang bergizi. Selain yang bergizi, makanan yang baik juga makanan yang bersih atau higienis. Betul? Kemudian makanan yang baik juga adalah makanan yang matang. Dan yang keempat adalah makanan itu harus mengandung kalori yang cukup. Itu adalah 4 ciri makanan yang baik. Lalu bagaimana cara mengetahui kandungannya dan fungsi kandungannya itu apa? Untuk fungsi kandungan makanan, Bu Erin akan memberikan tantangan untuk teman-teman semua bertanya kepada tenaga medis. Jadi hasil wawancara dan kajian literasi sesuai dengan bahan ajar yang sudah Bu Erin bagikan. Di situ belum ada penjelasan bagaimana cara mengujinya. Hari ini kita akan menguji. Ada uji protein, uji lemak, dan uji
karbohidrat. Bu Erin sudah membawa, ini namanya iodin. Ini namanya iodin. Iodin adalah zat yang digunakan untuk mengetahui apakah makanan itu mengandung karbohidrat atau tidak. Caranya bagaimana? Nanti akan disampaikan kemudian. Selanjutnya, biuret. Biuret adalah zat yang digunakan untuk mengetahui kandungan protein dalam makanan. Biuret ini warnanya biru muda bening gitu. Ya. Kalau makanan ditetesi dengan biuret kemudian berubah warna menjadi ungu atau keunguan, maka makanan tersebut mengandung protein. Tetapi kalau tidak ada perubahan warna, berarti mengandung protein tidak? Tidak, betul. Selanjutnya, dengan iodin juga, ketika iodin itu warnanya coklat. Tahu betadin? Tahu. Ya, iodin itu mirip dengan betadin. Ketika makanan ditetesi dengan iodin dan mengandung karbohidrat, maka akan berubah warna menjadi biru kehitaman atau hitam. Aslinya itu coklat, tapi nanti kalau diteteskan ke makanan mengandung karbohidrat, dia akan berubah warna menjadi biru kehitaman. Gitu. Dan untuk menguji lemak sangat sederhana. Ini punya kertas nih, kertas putih. Caranya bagaimana? Cukup dioleskan ke kertas. Ketika kertasnya sudah kering, tapi kok masih nerawang, masih ada bekasnya, berarti makanan tersebut mengandung lemak. Kita cek dulu. Kertas fungsinya untuk apa? Enggak. Dalam percobaan ini, kertas fungsinya untuk apa? Untuk menguji apa? Menguji lemak, betul. Kalau biuret fungsinya untuk apa? Uji protein. Kalau iodin fungsinya untuk apa? Karbohidrat. Sekarang teman-teman bersama teman sekelompoknya silakan membuat rancangan pekerjaan, membuat jadwal kapan saja mau satu ukur tinggi badan berat badan dan mengukur IMT dan BMR. Yang kedua menguji kandungan makanan dan yang ketiga adalah melakukan wawancara. Serta nanti di akhir pembelajaran ini teman-teman membuat poster tentang isi piringku. Isi piringku sih apa? Isi piringku nanti boleh dibaca di bahan ajar yang Bu Erin bagikan sudah. Bu Erin beri waktu 10 menit cukup untuk diskusi. Untuk membuat timeline menulis rancangan cukup 10 menit? Ya, silakan dituliskan rancangannya, mau ukur berat badannya kapan, terus uji kandungan makanannya kapan, wawancaranya kapan. Iya, di timeline. Nanti kena kifosis atau skoliosis kalau duduknya tidak baik. Dalam? Kenapa? Menuliskan jadwal tentang kapan pelaksanaan untuk ukur tinggi badan berat badan, kemudian menguji kandungan makanan, sampai wawancara hari ini. Membuat rancangan dan itunya besok. Menguji kandungan makanan. IMT BMR. Langsung ditulis di sini aja nggak apa-apa. Sama wawancara. Ini aja lah. Apa ngikutin ini? Ya, boleh.
Mungkin ada yang mau nguji makanan dulu boleh, ada yang mau mengukur IMT dan BMR dulu boleh. Sepuluh menit ya, 8 menit lagi. Dalam. Yang menyajikan 1 menit yang isi piring putih ya. Iya, betul. Itu belinya di mana hasilnya, Bu? Apa tuh? Di laborat, toko-toko alat laboratorium. Apa aja sih? Ada. Online? Oh, Di Cilacap juga ada. Kenapa? Kenapa? Apanya Kamis pagi? Lima menit lagi ya. Ya, waktunya pertemuan hari ini dan besok. Iya. Iya, nggak apa-apa. Iya, boleh. Iya, tanggal waktu. tanggal waktu, pakai waktu. Kalau mau dilengkapi sampai waktu, kalau tidak apa-apa. Yang penting ada hari dan tanggalnya. Berarti besok kalau Video call. Video call. Paling wawancaranya bisa nanti sore bisa. Atau nanti jam istirahat bisa. Disesuaikan jadwalnya ya, wawancaranya mau kapan supaya nanti bisa buatkan jadwal. Gitu ya. Wawancaranya mau kapan kira-kira? Habis mengukur ketika. Karena kan kita wawancara bersama tenaga medis, berarti waktunya disesuaikan. Biasanya bisanya jam istirahat, bisa. Aku nggak pakai ini. Tanggalnya, tanggal saja ya. Nanti kalau pas misalnya bisa wawancara langsung, berarti minta tolong dikondisikan teman-teman sekelompok supaya bisa hadir semuanya dan disiapkan pertanyaannya, gitu ya. Iya. Wawancaranya mau kapan rencananya? Nanti, hari ini. Disiapkan bahan-bahan wawancaranya ya nanti ya. Video call. Wawancaranya mau kapan, Mbak? Kan video call nanti. Kalau karena kita bertemu lagi kan besok, berarti paling besok pagi atau hari ini. Nanti video call. Semuanya kapan sebenarnya? Jadwal, iya. Kalau tidak besok pagi misalnya. Aku udah nulis Senin. Senin, berarti hari ini, enggak apa-apa.
besok atau hari ini. Wawancaranya langsung atau Video call ya. Nah. Wawancaranya video call, kemudian silakan disiapkan bahan wawancaranya terlebih dahulu. 1 menit lagi, apakah sudah selesai? Ya, waktunya sudah selesai teman-teman untuk menuliskan rancangan. Selanjutnya adalah disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. Kalau ada yang mau menguji makanan terlebih dahulu dipersilahkan. Kalau ada yang mau mengukur tinggi badan dan berat badan dulu juga dipersilahkan. Kelompok mana yang akan uji makanan terlebih dahulu? Ya, silakan. Ya, berarti yang lain ukur tinggi badan berat badan dulu ya. Ya. Baik, silakan. Bahan-bahannya di bawah saja dipisahkan karena biuretnya dan iodinnya hanya ada satu tempat saja. Ini nih. Begini. Caranya adalah, karena terbatas ya Mbak. Ini di bawah. Nanti ini masing-masing bagi jadi 2, bagi 3. Karena akan mengambil kertas. Ini kan bisa untuk 10 tetes. Gini ya di bawahnya ya. Ya. Kertasnya diambil 1 lembar. Nanti kalau kurang boleh minta ke sini. Paham? Paham. Ya, silakan. Diujinya tadi di itu. Di meja. Oh, Ditetesin aja. Kertasnya diambil sudah? ya. Kalau kertasnya dioles-oles aja makanannya ya, Mbak. Oh, Ya. Sini. Di bawah ini aja sini. Piring kosongnya aja ya Mbak. Yang ini namanya apa tadi ya? Biuret. Biuret warnanya biru. Jadi nanti diteteskan saja. Masing-masing 1 tetes cukup. Nanti kalau misalnya kurang boleh minta lagi. Ini namanya apa? Iodin, warnanya begini. Kalau positif karbohidrat berarti jadi warna apa nanti? Warna apa kalau positif karbohidrat? Kalau iodin untuk uji apa? Untuk uji apa? Iodin untuk uji? Kalau biuret untuk uji apa? Iodin untuk uji karbohidrat, sedangkan biuret untuk protein. Kemudian ini kertasnya digunakan untuk uji lemak. Jadi nanti makannya dioleskan dalam kertas, di kertas. Gitu, paham ya? Yang mau ukur tinggi berat badan silakan diukur dulu berat badannya, kemudian dituliskan. Di halaman berikutnya di LKPD kalian, di situ ada ini ya, uji kandungan makanan, kemudian ada tukar ya. Nih. Ada pengukuran indeks massa tubuh dan BMR. Silakan diisi, dibuat tabel. Tabelnya disesuaikan dengan kelompoknya masing-masing. biuret buat protein. Iya, betul. Langsung ditulis di sini saja, di LKPD saja. Dalam. Kenapa? Iya, betul. Kerjanya maksudnya itu hitung-hitungannya. Langkah kerja misalnya kan langkah kerja itu dimulai dari menguji makanan, itu langkah kerjanya bagaimana. Terus langkah kerja untuk IMT bagaimana gitu. Hitung-hitungannya dicoret-coretan saja enggak apa-apa. Ya. Diukur. Kerjanya tulisnya gimana? Langkah kerjanya saya 1 untuk menguji kandungan makanan. 1. Ambil makanan, diteteskan dengan biuret. Apabila makanan tersebut berubah warna menjadi warna ini, maka mengandung apa dan seterusnya. Gitu, paham? Ya. Mengukur tinggi badan dulu ya, berdasarkan berat badan ya. Catatannya mana, Mbak?
Kenapa? Kentang lah. Kentang, jagung, karbohidrat itu. Tempe lah. Semuanya diuji saja, ayam juga diuji, nuggetnya juga diuji, telurnya juga diuji. Saran Bu Erin, sebenarnya ini tuh untuk uji lemak. Iya kan? Saran Bu Erin begini saja nih, kamu ambil tuh misalnya ini 1 muter semuanya, 1 ini dikit-dikit. Mereka kan tahu, gitu ya. Jadi tidak diservis di piring ini. Siapa? Ya udah terlanjur. Gitu. Mungkin ada di sini misalnya semua makanan itu diuji dengan iodin semuanya. Nanti yang lainnya diuji dengan biuret semuanya. Harus diuji dengan dicatatnya. Alat-alat dan bahannya. Terserah kalian. Biarin tidak memberikan arahan untuk ya begitu. Baiknya di ini deh Mbak. Ini di apa ya? Iya dipecahin gitu. Kenapa ada makanan? Ada kesulitan tidak? Kalau misalnya warna ini, itu kalau ditetes makanan warnanya apa? Kalau apa? Kalau yang ini kan hitam. Itu kalau positif karbohidrat. Ya kalau positif, kalau misalnya nggak positif, nggak biasa aja kan? Biasa aja. Kalau itu diteteskan positif protein berarti warnanya jadi ungu. Itu tuh sosis. Ungu, sosis. Sosian. Jadi telur nggak positif ya protein? Kuningnya ya? Iya enggak. Iya kuningnya enggak. Putihnya juga enggak ya? Putihnya enggak. Atau tidak meresap. Barangkali perlu dihancurkan. Oh iya. Tahu tadinya enggak protein. Gini. Tahu protein enggak? Padahal itu sebenarnya piring ini untuk naruh makanan, untuk uji makanannya, kertasnya untuk uji lemaknya. Walah. Dan nanti masih ada sisa di sini. Tempe warnanya apa itu? Sudah diuji belum? Ini kok gini? Itu apa? Tahu, aku uji sama ini, sama itu. Oh, kan kenapa harus dicampur? Kan bisa dipisah-pisah. Gini maksudnya nih. 1 bagian khusus untuk iodin saja. 1 bagian khusus untuk biuret saja. Gitu. Enggak, jadi enggak sengaja kecampur. Oh. Kentang. Lagi bilang juga. Nah. Empat 7,5 jadi 48. 47,5 kan? Di belakang jadi 48. 46. Tinggi badannya dalam sentimeter ya Mbak? Sentimeter. Meter nih benar. 52. Dalam. Apa? Astagfirullahaladzim. Tempe goreng ya? Kok ayam? Ayam emang direbus harusnya. Tambahin karbohidrat tak?
Karena mungkin ini ya Mbak gelap ya. Yang tidak mengandung nggak usah ditulis kan? Apa Oh, ditulis? Yang mengandung aja. Jadi sosis. Sosis mengandung. Coba bedakan dengan yang tidak ditetesi tadi. Supaya iya nih, tadi mana tempenya? Iya. Tempe harusnya iya. Ini nggak tahu tapi jadi ini berubah jadi kuning ya bedanya. Apa itu? Masih. Ini hitam sih. Oh iya. Tempe ada proteinnya ya, Ben? Iya ada. Ini jadi warna apa nih? Ini uji apa sih Mbak? Ini itu yang karbo. Ini yang di sebelah sini tuh yang biru. Tahu ini berarti ada ininya nggak? Karbohidratnya enggak nih? Kayak gini warnanya. Ada sedikit. Tahu kan tahuan kan? Sudah selesai mengukur IMT dan BMR-nya? Sudah? Jika sudah, dilanjutkan aktivitas berikutnya apa? Mengukur, ya boleh ambil bahan alat dan alat-alatnya. Ini bawa piring yang dalam? Iya, ambil sekarang aja. Piringnya di bawah. Ya. Ini namanya apa? Pipet tetes. Kalau yang ini warnanya biru, ini namanya apa ya? Biuret. Biuret untuk menguji apa namanya? Protein. Kalau biuret itu nanti warnanya jadi ungu, berarti positif atau negatif? Positif, betul. Kalau ini namanya iodin. Fungsinya untuk menguji karbohidrat, betul. Ini kertasnya untuk menguji apa? Lemak. Jadi nanti makanan itu dioles-oles di sini, dibiarkan sampai kering. Kalau misalnya masih ada yang kayak beningnya itu, berarti itu mengandung lemak. Tapi kalau tidak, berarti tidak mengandung lemak. Berarti nanti makanannya itu ditaruhnya di sini, iya, bukan di kertasnya. Ya. Praktikum hari ini kita selesaikan sampai jam 11 lebih 10 menit. Ya boleh. Baiknya, misalnya kan mau menguji ini nih biuret, berarti sosisnya ini sosis ya. Ini satu bagian lagi, satu biuret, satu iodin. Jadi jangan dicampur. Ini pusing kalau dicampur. Kenapa? Ya. Ya, cucinya bagaimana caranya? Tidak tahu. Ya. Sudah selesai? IMT-nya sudah dihitung? Nah, selanjutnya berarti menghitung IMT. Iya, betul. Mana? Sudah dihitung lah. Yakin? Nah, itu dicampur apa bagaimana? Di sosisnya. Oh, nih bedanya. Tadi di sebelah lain ada yang jadi warna ungu. Ada yang mana ungu? Tidak ada yang ungu. Itu telur no. Nih telur nih. Dikit coba. Telur itu nasi jadi hijau. Hijau. Kan warnanya hijau memang. Ini ayam. Enggak tadi dari kena ini yang belakang sini. Sekarang yang tengah. Yang kurang. Nih, ambil lagi aja. Kita cek ulang. Telur. Iya, itu dibuang aja, Mbak. Yang karbohidrat sudah dicatat belum? Yang karbohidrat sudah. Tinggal juga. Dalam. Iya, betul. Iya.
Iya. Ya. Iya, kan beda ada. Iya. Jadi kalau makan sosis banyak-banyak tuh kira-kira jadi gendut enggak ya? Ternyata dia mengandung apa? Karbohidrat. Pengen diet makannya sosis. Cocok tidak? Tidak cocok. Ini kan tempe goreng. Warnanya sudah coklat. Mungkin banyak pakai tempe yang ini aja deh, Mbak. Akan lebih valid hasilnya. Biar lebih kelihatan. Ya. Tidak. Kelompoknya Mbak siapa ya tadi ya? Begini. Kalau mau ambil itu boleh ambil sendiri. Ambil sendiri. Ah, Tadi udah di IP tesnya di mana? Di sana. Jamurnya Helen. Boleh? Kilatok semuanya dibaliknya mending spesial. Terus diapain? Malah dijemput. Kalau ambilkan laptopnya Ferry. Kalau ada printer. Nih, cek dulu. Yang ini namanya apa? Ini Piuret. biuret, fungsinya untuk apa? Protein. Protein. Kalau misalnya positif berarti warnanya jadi apa? Jadi Jadi apa ya? lupa. Nah, nanti kok. Iya, jadi apa? Ungu. Warna aslinya apa ini? Biru. Biru, betul. Kalau ini namanya iodin. Iodin ini kalau diujikan pada karbohidrat jadi warna apa? Biru ketua. Silakan diuji, nanti kalau kurang boleh ngambil lagi. Oh ini Kenapa? ini enggak guru. Berarti Ini apa sih? kentang. Oh, kentang. Kentang punya protein tidak kira-kira? Enggak. Karbohidrat. Iya. Makasih ya, Mbak. Kertas itu digunakan untuk menguji lemak, jadi nanti dioleskan di sini. Perlu dicontohkan? Contohnya nih. Ini apa nih? Tahu ya? Dioles. Ini. Ya udah, ya kan untuk uji lemak aja. Nah, dibiarkan. Terus seluruh makanan juga begitu kan? Ya. Bagi tugas saja Mbak, ada yang menguji protein, ada yang menguji karbohidrat, ada yang menguji lemak, jadi selesainya cepat. Uji lemaknya sudah belum? Belum. Ya, ada yang kerjasama boleh, maksudnya ada yang sambil menguji lemak tidak apa-apa. Ini ke estetik ya. Bagus ya? Iya. Kenapa? Banyak mengandung Apa ini sih? Ini apa sih? Oh nih, akhirnya mengandung. Iya. Akhirnya. Mengandung akhirnya. Iya, mengandung protein ya berarti ya. Tadi tidak kelihatan kenapa? Mungkin kecampur sedikit. Oh iya, bisa jadi kecampur, bisa jadi sedikit. Ini baiknya bagian tengahnya apa ya Mbak? Kalau bagian pinggirnya ini kan tepung panir. Ya itu kan masih Nugget. Iya loh. ini kok ini minyak nggak boleh? Mana? Ini airnya. Enggak. Jadi mana boleh? Kenapa? Beli mana? Online. Ini kan dari lemak gitu kan. Ya
Uji lemaknya sudah belum? Uji lemak. Lemak sama ayam. Yakin? Ya. Ikan ada lemaknya nggak tidak? Tadi. Ada transparan. Iya. Ya, terus tempe enggak? Tempe ada. Ini karbo. Tadi hitam. Ya, lemaknya. Enggak. Tempenya tapi kita yang mentah. Oh iya. Kalau tempe goreng ada lemaknya kenapa? Minyak. Ya, ada minyaknya digoreng betul. Ada kuning telur beda. Kenapa? Kuning telur beda. Betul, kuning telur itu nanti cenderungnya ke Jadi kuning telur sama putih telur beda. kandungannya berbeda. Enggak ada yang berbeda. Karena ini cenderung lemak sih. Nih. Ya, Ini ungu protein. ada? Ya. Ayo wis ben Protein yang belum ini ikan. Ikan. Iwak. Enggak. Enggak ada perubahan. Proteinnya. Mau ikan ke protein ya? Itu ada tuh ungunya tuh. Ya ungu. Kalau uji protein berarti tidak sesignifikan karbohidrat ya. Ungunya ungu samar-samar banget. Iya. Iya, langsung jreng. Itu kayak nasi hitam. Nasinya jadi hitam. Oh iya betul. Waktunya 10 menit lagi. Ini berarti sedang nyalin ya? Nyalin. Sudah dicuci? Ya. Kalau sudah selesai uji makanan, makanan yang tidak terpakai yang sudah digunakan silakan dibuang. Kayaknya telurnya kena deh. Tangan kanan Ini kena nggak sih, Bu? dalam. Apa? Pecah. Retak. Kok bisa? Dari tadi. Senggol dikit apa banyak? Dikit. Kayak kena ini nih kena kayak gini. Kenapa? Ada yang itu direbus, tahunya direbus. Ini boleh dimakan? Boleh. Iya makan. Enak nggak? Iya, beda yang masak. Kenapa? Enak ya? Iya, beda yang masak gitu. Ini mbok yang dimakan. Kenapa? Yang masih bisa dimakan itu enggak, Mbok. Iya, makanya ini. Yang sudah diuji dengan iodin dan glukol, jangan di sudah. Kan di sini nggak ada proteinnya, berarti nggak usah diisi proteinnya. Ya. Tempe goreng. Kan ada 2 tempe, tempe goreng sama tempe. Tapi yang lemak. Jadi Iya, lemak belum. kenapa banyak yang mengandung karbohidrat? Ya. Apa aja? Mengandung karbohidrat. Sama jagung, Heeh. kentang, nasi, nugget Ada. tahu ada. Ada tidak makanan yang dalam satu jenis makanan itu ada berbagai jenis kandungannya? Ada. Apa contohnya? Telur. Sosis. Sosis apa aja, Mbak? Sosis ada karbo. Karbo, protein, lemak. Terus? Selain sosis ada lagi? Tempe. Tempe ada apa saja, Mbak? Karbo dan protein. Karbo dan protein. Tahu. Tahu ada apa? Karbo dan protein. Karbo dan protein. Kemudian ada lagi? Baksonya bagaimana baksonya? Karbo. Aku. Karbo saja? Protein banget. Ada proteinnya tidak? Enggak. Di sini baksonya ada proteinnya tidak? Ada. Ada.
Ada karbonya? Ada. Ada protein. Terus apa lagi yang ada sosis ini kuning telur ini nggak bisa ikutan. Apa lagi? Tahu kuning telur tadi apa? Kuning telur protein jadi makan. Boleh kalau sudah selesai. Tahunya matang apa? Kenapa? Yang mentah itu sosis dan nugget. Tempe. Yang lain matang. Baksonya matang? Tahunya juga matang, guys. Ya. Jadi hari ini bonus makan. Sudah cuci tangan belum? Sudah. Kenapa? Astagfirullahaladzim. Itu nuggetnya belum digoreng ya. Sosisnya juga belum. Direbus. Boleh. Ya kan mentah ya. Tapi nggak boleh dimakan. Ya. Coba. Ayo kita masak aja. Nyalain kompor. Dan kali-kali uji makanan kemasan. Oh ya. Kenapa? Ini membuat Teman berikutnya. Bau apa? Obat-obatan. Kok bau amis ya? Tuh, baik teman-teman, boleh fokus ke Bu Erin lagi nih. Sudah ya, sambil makan, sambil ngemil, tapi mulutnya boleh berhenti dulu makannya. Fokus dulu, nanti boleh dihabiskan, dilanjutkan nanti boleh. Nih, dari beberapa makanan, ada 12 jenis makanan yang diuji, betul? Betul. Dari 12 jenis itu, apakah ada yang tidak mengandung zat apapun? Tidak, hampir semuanya mengandung satu zat minimal ya. Nah, dari lemak, protein, karbohidrat punya fungsinya masing-masing. Fungsi lemak untuk apa? Ada yang tahu tidak? Untuk apa? Untuk memberatkan berat badan, ya. Maksudnya mungkin untuk menaikkan berat badan gitu ya. Ya, untuk memberatkan berat badan. Lemak. Selanjutnya, fungsi protein. Ada yang tahu? Protein. Untuk tumbuh tinggi. Untuk apa protein? Perbaikan tulang. Itu protein atau kalsium ya? Oh, kalsium. Protein fungsinya untuk apa? Siapa yang tahu? Protein. Kayak pernah? Oh iya, untuk apa itu? Untuk menjaga kesehatan. Protein itu untuk mengganti sel-sel tubuh, ya, memperbaharui sel-sel tubuh. Fungsinya karbohidrat untuk mengenyangkan. Kalian kalau sarapan, karbohidrat yang dimakan apa? Nasi. Kita pernah ya ada agenda tidak makan nasi. Makan apa? Kentang. Terus apa lagi? Ubi. Iya, terus pisang. Apa lagi? Singkong. Jagungnya sih mengandung apa itu? Karbohidrat juga, betul. Boleh tidak? Nih, baru tanya nih. Boleh tidak sih kita sehari tidak makan nasi? Boleh? Boleh. Bisa diganti dengan apa? Umbi-umbian, sereal. Apa? Kan di Indonesia tidak ada gandum. Impor. Yang makanan lokal saja coba ada apa ya? Ubi-umbian. Ubi. Kalau umbi itu bawang merah, bawang putih. Oh ya. Contohnya berarti apa selain nasi nih? Roti kan gandum diimpor dulu. Di Indonesia tidak ada kebun gandum. Nanti jadinya iklan.
Mie boleh tidak? Boleh. Boleh. Tapi kan dari terigu gandum. Iya, itu dari gandum juga sih. Bubur kacang hijau, kacang-kacangan. Ya, sambil dicek ya. Itu mengandung kan kacang. Biasanya ngenyangin. Karena manis mungkin ya. Iya. Bubur yang ada jahenya sih apa? Yang warna putih. Iya, ada itu gulanya. Oh, gulanya bubur sumsum. Ya. Kenapa? Susu ada karbonnya tidak? Ada yang bawa susu tidak? Aku tadi. Udah dibuang. Ada yang bawa susu? Aku tadi. Oh, udah dibuang. Tapi itu biasanya lemak. Ya, ada lemaknya biasanya. Protein juga ada. Terus? Sambil dilihat dong di komposisinya ada karbohidratnya tidak? Ada. Kalau tidak ada berarti tidak ada karbohidratnya. Betul. Kemudian teman-teman langkah berikutnya adalah kalian setelah ini nanti melakukan wawancara sesuai dengan jadwal yang telah kalian buat dan nanti disinkronkan dengan jadwal tenaga medisnya. Pastikan sebelum wawancara kalian sudah membuat daftar pertanyaan dan adab-adab ketika wawancara juga diperhatikan. Adab-adabnya apa saja kalau mau wawancara? Santun, terus salam dulu, terus apa? Mengacungkan wawancara, mengacungkan tangan, apa lagi? Bilang maaf ya Bu kalau misalnya mengganggu ini. Ya, mohon maaf sudah mengganggu dan seterusnya. Perkenalan, betul. Nanti udah ngobrol lama, namamu siapa gitu. Kan tidak etis begitu ya. Nah, teman-teman, sebelum masuk ke sesi akhir, kita akan menyampaikan penguatan materi terlebih dahulu untuk materi kali ini. Jadi, makanan yang kita makan itu harus seimbang. Kalau dulu orang-orang mengenalnya 4 sehat 5 sempurna, pernah dengar? Ya. Saat ini bukan itu lagi. Namanya adalah makanan bergizi seimbang. Disesuaikan dengan isi piringku. Isi piringku ini yang nantinya akan kalian buat. Di sini mungkin nanti kalian sayurannya itu apa saja dan seterusnya langsung dituliskan saja. Kan dalam makanan itu ada vitamin dan mineral, kemudian ada karbohidratnya, ada protein dan lemak. Ada lemak, karbohidrat, protein, vitamin dan mineral. Ada serat juga sebenarnya. Serat dapatnya dari mana? Serat buah-buahan. Buah-buahan apa? Sayuran. Contoh makanan berlemak apa tadi? Ayam. Terus apa lagi? Terus kalau protein? Ikan, telur. Karbohidrat? Nasi, jagung. Betul. Berarti tepungnya banyak. Fungsinya karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Karbohidrat itu ada glukosa, selulosa, dan amilum. Kemudian fungsinya adalah berperan membantu metabolisme dan menyeimbangkan asam dan basa. Ada beberapa panganan lokal yang bisa digunakan untuk menggantikan beras. Ada singkong, pernah makan singkong? Pernah. Jagung? Pernah. Pisang? Pernah. Sagu? Sagu? Pernah makan cilok? Ya. Cireng? Tapioka. Iya betul. Kentang? Pernah. Talas? Pernah? Roti talas. Kayaknya ada yang bingung. Talas sih apa? Pernah makan lapis? Apa ya? Lapis Bogor? Lapis Bogor pernah. Itu dari apa? Tepung talas, betul. Khasnya Bogor. Kenapa nggak ada di gitu? Ya. Tugasnya kalian membuatnya. Protein, ada sumber energi dan itu penting untuk tubuh. Tadi ada protein hewani dan nabati. Yang hewani contohnya apa? Dari hewan. Yang tadi diuji. Hewani. Ikan. Kalau nabati. Oh, nabati.
Ya sekarang nabati, contohnya apa? Jagung. Jagung ada proteinnya? Ada tempe, terus tahu. Lemak merupakan sumber energi, pelarut vitamin A, D, E, K atau ADEK dan pelindung organ tubuh. Lemak juga ada yang nabati, ada yang hewani. Yang nabati contohnya apa? Tempe. Kalau yang hewani contohnya? Ayam. Vitamin bisa diambil dari sayuran, dari buah-buahan. Kemudian juga mineral. Gini. Orang yang kekurangan vitamin itu akan terkena vitaminosis. Tetapi kalau kita kelebihan vitamin, tubuh kita akan mengeluarkan vitamin yang tidak kita butuhkan. Kalau misalnya untuk jaga daya tahan tubuh, berarti kita memerlukan vitamin C dan waktu C dan B apa D? D. Kemarin waktu awal-awal ada COVID itu berjemur rame-rame untuk apa? Untuk mendapatkan sinar matahari supaya dapat vitamin D. Mineral itu ada kalsium, natrium, ferrum dan seterusnya. Nah, air perlu tidak? Perlu sekali. Satu hari berapa gelas yang diminum? 7. Ini sekarang tumbler saat ini sudah ada yang besar-besar dan ada literannya. Ada liternya. Ya, ini ada 1 liter kayaknya ini. Oh ya nih. Ini ada 900 mili. Berarti satu hari 2 botol ditambah sedikit. Kenapa? Minimal. Begitu. Baik teman-teman, adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Siapa yang berani menyimpulkan pembelajaran hari ini? Contohnya gimana? Hari ini kita belajar apa saja? Satu-satu coba. Ya, Mbak Sofi. Gizi. Ada yang mau menambahkan? Oke, aku jawab. Terima kasih Mbak Sofi. Yang mau menambahkan siapa? Ciri-ciri makan mengandung protein itu bagaimana misalnya? Coba-coba. Ya. Contoh makanan yang mengandung protein apa ya? Siapa yang berani? Telur. Terus? Tempe. Contoh makanan yang mengandung lemak, siapa yang mau menjawab? Gantian Mbak Tata coba. Ikan, ayam. Oke. Terakhir, contoh makanan yang mengandung karbohidrat, siapa yang berani? Mbak Akila. Nasi, terus? Jagung, terus? Oke, baik. Teman-teman, langkah berikutnya adalah kalian melanjutkan proyek berikutnya, yaitu apa? Wawancara dan membuat rancangan menunya, begitu. Hari ini pelajaran apa saja sudah kita dapatkan? Makanan. Selain makanan tadi apa aja? Gizi. Yang praktek ukur tinggi badan berat badan loh. Apa? Menghitung IMT. Ya, dan BMR. Adakah yang kurang atau berlebih? Oh iya, nanti berikan informasinya kemudian ya. Kalau teman-teman nanti ada pertanyaan, karena ini kita tugas proyek, boleh bertanya ke Berin ketika di luar jam pelajaran selama Berin ada di sekolah. Jadi kalau misalnya satu kelompok, Bu, ini bingung nih, boleh bertanya ya. Gitu. Sesi berikutnya, Bu Erin punya kertas. Siapkan emosi terbaikmu hari ini setelah melakukan pembelajaran hari ini. Digambarkan emotikonnya jika sudah ditempel di papan abu-abu. Silakan. Iya, abu-abu apa hitam? Artinya. Belum. Terlewat kenapa? Tanpa diberi nama tidak apa-apa. Mau diberi nama boleh. Waktu memberikan gambar emotikonnya, Bu Erin beri waktu. Ini Mbak.
Harus tahu. Maksudnya tidak tahu perasaanmu. Kalau semisal tanya ngantuk, Ngantuk. Ya, set. Set. Atau dengan tulisan. Satu saja. Satu. Bad mood. Tadi sempat, tapi sebelum ini. Setelah pelajaran ini. Saat ini, kondisimu saat ini. Kondisimu saat ini, detik ini. Kenapa? Orang lidi boleh. Ya pakai tulisan, kalau bingung pakai tulisan. Oh belum, maaf. maaf. I'm sorry. Makasih, Bu. Ya. Gimana ya? Jika sudah, silakan ditempel di papan di depan sini. Kenapa? Kecil banget. Selesai, yang sudah selesai boleh ditempel. Sini. Apa itu? Oh, gitu ya. Kamu sedih? Bisa jadi gimana? Oh, jadi gitu. Ya, oh. Oh, jadi gitu. Aku nggak tahu cara gambar itu hari. Oh iya. Tulisan gitu. Boleh untuk memperjelas keterangan ya? Iya. Itu kok semangat gitu apa, Mbak? Enggak. Oh, bukan. Hore. Hore. Ya, setidaknya bisa ditafsirkan gambarmu itu. Yuk. Itu kayak speechless sekali. Ya. Dari hitung sampai hitungan ke-10, semuanya ditempelkan di papan di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kok 15 sama 10? Apa sih? Sampai 15. Iya. 10. Baik, terima kasih. Oh, ada yang tuing-tuing, ada yang biasa saja, ada yang tersenyum. Jadi ya udah gitu ya. Terus ada yang oh begitu. Jadi tahu banyak hal dan seterusnya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini. Beri ingatan kembali bahwa manfaat dari pembelajaran ini adalah kalian jadi tahu makanan itu yang perlu kita konsumsi adalah satu, makanan yang halal, wajib ya. Yang kedua harus yang bergizi. Kita bisa menguji makanan itu mengandung gizi atau tidak, harus ada kandungan makanannya. Dengan cara contoh sederhananya adalah kegiatan hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita tempel-tempel ya. Ada belum? Gimana Ibu? Warna hilang. Ya. Terima kasih. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih untuk antusias hari ini. Bu Erin tunggu karya untuk besok. Besok teman-teman akan presentasi hasil yang sudah kalian dapatkan. Itu saja dari Bu Erin. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita akhiri dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pastikan tidak ada sampah yang tertinggal, tidak ada makanan yang tertinggal. Makasih makanannya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dicuci ya. Ditaruh di kantornya Bu Yati. Terima kasih Pak Sungkowo. Ini sudah ya?
Sudah? Yeay. Sama-sama, Pak. Ih, aman semuanya nih, HP-nya nggak ada yang mati. Setelah iya prakarya 2 jam, 1 baru Al-Quran. Enggak usah, nggak apa-apa kan nanti Ivan masuk ke sini. Pastikan tidak ada barang tertinggal ya, apalagi perasaanmu ditinggal di sini jangan. Makasih. Oh, nih besok kan kalian bikin poster. Pada bos punya spidol enggak? Nanti. Spidol apa, Bu? Ya spidol warna-warni. Pak udah kan, Pak? Ya udah. Ya sudah. Ini behind the scene. Itu dihabiskan dimakan, yang dibuang. Ini gimana buangnya, Natonio? Itu udah buang aja, dicuci. Ditaruh di gelas itu ya. Udah aku matikan, Mbak. Udah aku matikan. Ganti dan 1 jam 20 menit. Dicuci enggak?